Tani Lovers, Anda menyaksikan kabar tani bersama saya Adi Wiranata. Berdasarkan info rilis berita resmi Badan Pusat Statistik pada Senin tanggal 3 Januari 2022, melaporkan nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar usaha petani atau NTUP pada bulan Desember 2021 sama-sama mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan terjadi pula pada semua subsektor pertanian, di mana nilainya rata-rata berada di atas poin angka 100. Nah, komponen apa saja yang mempengaruhi kenaikannya? Berikut informasinya. Senin 3 Januari 2022, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar usaha petani atau NTUP untuk bulan Desember 2021 sama-sama mengalami kenaikan. Kenaikan bahkan terjadi pada semua subsektor pertanian, di mana nilainya rata-rata berada di atas angka 100. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan bahwa secara keseluruhan NTP bulan Desember tahun 2021 mencapai 108,34 atau naik sebesar 1,08% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Adapun komponen yang mempengaruhi kenaikan tersebut yakni indeks harga diterima petani atau IT sebesar 118,23 atau meningkat 1,72% yang meliputi komoditas cabai rawit, kelapa sawit, gabah, dan jagung. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB nilainya sebesar 109,12 atau meningkat 0,63%. Pada bulan Desember tahun 2021 ini, NTP itu sebesar 108,34 ya. Ini kalau kita lihat komponennya ya, indeks harga yang diterima petani itu sebesar 118,23, sedangkan indeks harga yang dibayar petani ya itu sebesar 109,12 ya. Kalau kita lihat komponen pembentuknya, indeks harga yang diterima petani ini meningkat 1,72%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani meningkatnya 0,63% ya. Karena kenaikan indeks yang diterima petani lebih tinggi dari kenaikan indeks yang dibayar petani, maka NTP pada bulan Desember tahun 2021 itu meningkat sebesar 1,08%. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat penyebab indeks harga yang diterima petani mengalami peningkatan, ya, ini kalau dilihat dari komoditas menyebabkan harganya meningkat itu adalah karena meningkatnya harga gabah, cabai rawit, kelapa sawit, dan jagung ya. Sementara indeks yang dibayar petani juga meningkat, itu disebabkan karena meningkatnya harga cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, dan beras gitu ya. Itu beberapa komoditas penting penyumbang baik untuk indeks yang diterima petani maupun indeks yang dibayar petani. Margo mengatakan, posisi nilai paling tinggi dari kenaikan NTP ini ialah pada subsektor hortikultura, di mana angkanya mencapai 102,70 atau naik sebesar 6,38%. Berikutnya ada pada tanaman perkebunan rakyat yang mencapai 131,46 atau naik 0,91%. Disusul subsektor tanaman pangan sebesar 99,88 atau naik 0,40%. Dan peternakan sebesar 99,77 atau naik 0,20%. Sedangkan kalau kita lihat subsektornya pada bulan Desember ini, ya, semua subsektor NTP-nya mengalami peningkatan. Ya, tertinggi itu ada di subsektor hortikultura, ya, yang meningkat 6,38 ya, persen gitu ya dibanding bulan November tahun 2021. Ya. Margo menambahkan, kenaikan yang sama juga terjadi pada nilai tukar usaha petani atau NTUP, di mana angkanya mencapai 108,52 atau naik sebesar 1,40%. Sebagai catatan, kenaikan ini juga terjadi setelah subsektor hortikultura memberi andil cukup besar, yaitu 103,37 atau naik 6,96%. Kemudian tanaman perkebunan rakyat sebesar 131,07 atau naik 0,79%. Lalu tanaman pangan 100,23 atau naik 0,85%. Dan peternakan 99,39 atau naik 0,57%. Di sisi lain, Margo mengatakan perubahan rata-rata harga beras dan gabah nasional pada bulan Desember 2021 ini juga mengalami kenaikan.
di mana rata-rata harga gabah di tingkat petani mencapai Rp4.773 atau jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 2,64%. Sedangkan untuk harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp9.348 atau meningkat sebesar 1,08%. Demikianlah kabar tani edisi hari ini. Saya Adi Wiranata mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.